Dan akhirnya penurunan sempat terjadi lagi 17.12, lalu kemudian rebound sampai 17.30, hanya menyentuh sedikit saja dari area high yang sempat tercipta dari sejak pagi hari hingga sore hari. Well, of course, jika Anda mengikuti atau menyimak dari video outlook yang saya sempat buat untuk Anda semua, maka Anda akan mendapatkan area yang jauh lebih baik dari area yang sempat saya rekomendasikan. Nah, lalu kemudian untuk hari ini bagaimana? Tentunya Anda sudah simak juga yang sempat saya sediakan. Di situ saya sempat menggambarkan 3 pola yang kemungkinan akan terwujud atau terbentuk dalam rangkuman satu grafik daily chart. Yang mana area tersebut adalah elliott wave yang akan kita tuju dengan wave kelimanya. Lalu kemudian berarti kita akan mengincar area target medium. Lalu kemudian pola yang kedua adalah bullish rectangle atau bullish flag. Dan yang ketiga tentunya yang sejak 1 pekan terakhir saya sempat soundingkan adalah inverted head and shoulder. Dan kita akan lihat potensi untuk kali ini sesuai dengan apa yang sempat kita skenario apa tidak. Karena 2 hari yang lalu saya sempat mengatakan 2 hari ke depan kemungkinan akan terjadi rally, dan itu mungkin saja berimbas kepada dampak selanjutnya, di mana 2 minggu ke depannya kemungkinan itu adalah awal dari kelanjutan rally kita. So, dengan kebijakan moneter yang akan dituju setelah Fed meyakinkan Powell kembali menegaskan dalam beberapa kesempatan tentang kebijakan moneter monetary easing, artinya easy money untuk investor, maka kemungkinan itu masih judulnya adalah kenaikan untuk emas dalam kategori medium term, stimulus juga untuk riskier aset tentunya. Dan yang paling penting adalah hari ini SNB, Swiss National Bank, lalu kemudian dilanjutkan oleh Bank of England. Meskipun mungkin keduanya suku bunga relatif bertahan, tapi harap perhatikan statement yang akan disampaikan, terutama tentang kebijakan moneter untuk menanggulangi dampak dari wabah pandemi global. Dan khususnya untuk Inggris, saya sudah merekomendasikan juga kategorinya beberapa skenario di pound sterling, dan artinya itu juga akan berimbas kepada emas. Kenapa? Karena stimulus itu adalah bahan bakar yang sangat empuk dan sangat mujarab untuk gold, sehingga kemungkinan potensi ini bisa Anda manfaatkan. Let's see, kalau misalkan ternyata rumor yang dikembangkan adalah 150 billion stimulus yang ditambahkan, maka ini akan menjadi power boost untuk pound sterling dan juga tentunya untuk emas. Tapi kalau misalkan hanya sebatas 100 billion sesuai dengan ekspektasi market, maka kemungkinan hanya terjadi kenaikan yang terbatas sampai resisten pertama. Dan kita akan lihat technical view untuk kali ini, apakah emas masih bisa kita manfaatkan untuk kelanjutan rally atau kembali tersungkur di bawah area 1700. Technical view 18 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 18 Juni 2020 per jam 11:55 waktu Indonesia bagian Barat, high 17.30.00, low 17.23.70, dan running price kini bertahan di 17.26.90. Oke, teman-teman mungkin yang sudah menyaksikan atau melihat secara detail outlook dari masing-masing chart yang sempat saya share tadi siang di channel YouTube kami Agrodana Futures Official, terutama untuk emas. Saya mencantumkan di situ ada 3 pola yang bersatu dalam satu grafik daily. Ini sangat menarik teman-teman. Oke, poin pertama adalah elliott wave yang sempat saya sebutkan di situ. Ya, elliott wave setelah di seminar 2019 yang lalu berhasil elliott wave-nya wave kelima, lalu kemudian tercapai targetnya. Lalu ini adalah fase penurunan yang cukup tajam kala diumumkan awal pandemi, ya, tanggal 9 Maret sampai penurunan di kurang lebih ini adalah 19 Maret, lalu kemudian di rebound bertahap. Nah, jadi ini kemungkinan potensinya saya hitung sebagai wave ke-1, ya. Anda bisa lihat di sini dia secara bertahap meyakinkan naik setelah pengumuman tentang paket stimulus dan lain-lain dari bank sentral ataupun paket kebijakan fiskal dari pemerintah. Nah, ini yang menunjukkannya. Ya, kemudian dia rebound, kemudian dia terkoreksi kembali, dan ini adalah koreksinya adalah wave kedua, lalu wave ketiganya ini, dan ini adalah wave keempat. Nah, kita masuk ke fase wave keempat karena kemungkinan potensinya dia lebih cenderung sideways. Sebetulnya wave keempat ini bisa saja dia mengalami penurunan seperti ini di wave kedua, tapi bisa juga seperti ini, ya. Jadi macam-macam kategorinya. Tapi yang jelas di sini juga saya ingin menunjukkan kategori untuk wave kelimanya akan seperti apa. Kalau kita asumsikan wave ketiga adalah yang terpanjang atau yang paling panjang dari sekian banyak wave, tentunya ini yang kenyataannya ini bisa jadi wave ketiganya hanya sekian.
Ya, artinya wave kelima kemungkinan kalau misalkan wave ketiga ternyata tidak terlalu panjang atau tidak paling panjang, berarti wave 5 lah yang akan lebih panjang, teman-teman. Itu catatannya ya untuk Elliott wave-nya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, poin kedua adalah saya menyoroti tentang rectangle. Oleh karenanya saya beri warna ungu seperti demikian untuk memberikan warna yang lebih mentereng. Dan oke, di sini ada rectangle, tapi kalau kita satukan dengan kenaikan yang terjadi di wave ketiga, maka ini saya asumsikan sebagai bagian tiang dan ini adalah bagian flag. Jadi selain rectangle bullish juga ini lebih kepada bullish flag. Nah, kalau bullish flag berarti kita mendapatkan target kenaikan itu adalah saat dia tembus area resisten ya. Maka kita akan mendapatkan target kenaikan sesuai dengan ketinggian dari tiangnya. Tiangnya ini adalah wave ketiga ya. So, kalau saya tarik seperti demikian garis sejajarnya dan saya asumsikan extensionnya dari penembusan 1747, maka saya akan mendapatkan area yang kurang lebih ini akan menjadi target utamanya dia di 1920. 1920 itu adalah area tertinggi all time high yang pernah tercipta di tahun 2011 yang lalu pasca diberlakukannya QE1, QE2, QE3 secara bertahap ya dalam 2 atau 3 tahun berurutan oleh Fed saat mengatasi resesi ekonomi di tahun 2007-2008. Jadi ini adalah all time high-nya akan kita temukan kembali, tapi kurang lebih kita yang akan lihat secara bertahap adalah target 50%-nya. Yang paling memungkinkan target 50%-nya kurang lebih kita tinggal tarik seperti ini. Ya, ternyata target 50%-nya yang mungkin tercapai adalah di area 1836. So, saya tidak bicara ini akan tercapai hari ini ya, tapi ini adalah progres untuk ke arah sana. Seperti apa yang sempat terjadi di periode November yang lalu, ternyata target kita tercapai untuk wave kelimanya. Nah, sekarang kita coba mengandai-andai apakah ini akan terjadi wave kelima juga apa tidak. Artinya, jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencari area buy on dip setiap adanya koreksi. Nah, saya rasa kalau misalkan ya secara progres dalam 1 pekan terakhir saya sudah menyampaikan hal tersebut. Mungkin ini di dalam kategori medium term, let's see 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, lalu yang ketiga, poin ketiga adalah yang saya soroti adalah inverted head and shoulder dalam 1 pekan terakhir ini. Skenario-nya ternyata munculnya di dalam bagian rectangle. Artinya kita akan mendapat double power push ya. Artinya di sini inverted head and shoulder kita lihat left shoulder, head dan right shoulder. Right shoulder ini seharusnya sudah mulai terbentuk. Apalagi dalam 3 hari terakhir Anda bisa lihat di sini pergerakannya cenderung tertahan, relatif tertahan. Tapi Anda bisa lihat Dragonfly Doji juga hammer berdampingan di sini dan kita tinggal menunggu ini akan tembus bagian neckline-nya apa tidak. Neckline-nya ingat di 1742 ataupun 1744. Tapi yang terdekat kita memiliki area resisten area biru ini 1735 ataupun 1733. Dalam 3 hari terakhir 1735 itu belum ditembus. Jadi kita lihat 35-nya tembus berarti bertahap akan mendapati PR di 1744, lalu kemudian 1747 dan bertahap langsung melejit hingga 1800 ya. Nah, itu kurang lebih tahapan-tahapan yang akan terjadi. So, jika ini betul sesuai dengan konsep dan perhitungannya, maka di penghujung bulan Juni kita akan mendapatkan area lebih tinggi, lalu kemudian di bulan Juli, Agustus, September kemungkinan dia akan kembali rally. Oke, ini adalah grafik H4 yang kemarin kita gunakan, ternyata kembali tertahan 1716 walaupun kemarin sempat sampai 1712 ya. Ada alternatif 1712, tapi lihat ya secara bertahap dia menaik ya. Kemarin atau beberapa hari yang lalu itu berkutat di 1703 sampai 1707. Kemarin ternyata di 1712 sampai 1716. Berarti kali ini 1721 akan menjadi areal support lagi. Dan catatannya selalu saya ingatkan bahwa ini areal yang lebih ideal atau yang paling ideal untuk melakukan buy on dip kategori medium term terutama. Jika tembus area 1730 saya rasa Anda bisa juga follow sampai kurang lebih target dekatnya 1735. Jadi strategi untuk hari ini kurang lebih silakan lakukan buy on dip di area 1722.20 ataupun 1724.00. Target pertama kurang lebih 1730.00, target kedua adalah 1737.70. Stop lossnya 1715.00 dan harap perhatikan area-area yang penting tadi yang sempat saya sebutkan jika Anda mempertimbangkan untuk melakukan buy on dip atau lebih deep dari area yang saya miliki. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.